Sebagai orang awam maupun investor pemula di sektor pasar modal, banyak yang belum memahami produk investasi terutama syariah. Beberapa analis menilai investasi syariah terutama reksadana syariah saham atau pasar modal syariah. Equity Fund Manager Trimegah Asset Management Agustinus Gerald Window mengatakan, pasar modal syariah masih perlu sosialisasi lebih untuk meningkatkan potensinya. Meski perlu sosialisasi lebih, nyatanya investasi pasar modal syariah mencatatkan pertumbuhan yang baik. Data yang dihimpun dari OJK, data dana kelolaan reksadana syariah dari 2019 hingga 2020 meningkat dari 54 triliun rupiah menjadi 74 triliun rupiah. Itu dengan adanya pandemi ini banyak bisnis yang shifting ke online ya, terutama juga untuk financial literacy sekarang banyak yang sudah melalui online sehingga orang jadi lebih banyak tahu mengenai financial market secara keseluruhan. Nah, setelah itu mereka baru mencari produk apa yang cocok dengan karakteristik mereka sendiri. Jika dilihat dari perkembangan industri secara keseluruhan, akhir tahun ini perkembangan kinerja investasi reksadana syariah, terutama reksadana saham. Menurut Gerald, IHSG diprediksi bisa sampai level 6.700 di akhir tahun. Dan ini bisa menunjang kinerja reksadana syariah saham dan perkembangan investasi saham syariah. Apalagi dari data yang dirinya catat, IHSG sejak 2001 selalu mencatatkan return yang bulanan positif pada Desember. Adanya rencana sejumlah perusahaan teknologi di akhir tahun dan awal tahun depan juga menurutnya dapat menjadi sentimen positif ke industri pasar modal syariah. Sektor teknologi merupakan salah satu sektor yang bisa diinvestasikan di pasar modal syariah karena masuk dalam kategori investasi yang halal. Dorongan sentimen positif juga dinilai bisa terjadi dengan adanya crackdown sektor industri teknologi di China. Kalau kita melihat kan kalau di China kan sedang crackdown di teknologi ya. Jadi foreign itu mungkin cari lagi negara lain mana sih yang ada potensi besar. Nah ini Indonesia seperti baru mulai ya. Karena baru ada Bukalapak kemarin, masih ada beberapa lagi nih sampai awal tahun. Nah ini jangan lupa tadi saya sudah menjelaskan kalau saham-saham teknologi ini itu juga masuk ke reksadana syariah beberapa ya. Saham-saham teknologi juga bisa dilirik karena rata-rata dari emiten ini tidak memiliki hutang besar. Salah satu hal yang harus dilihat investor saat ingin investasi debt to assetnya, rata-rata mayoritas emiten syariah sektor teknologi tidak memiliki debt to asset yang tidak besar. Untuk Anda yang ingin berinvestasi di instrumen syariah, Gerald menyarankan pemilihan instrumen syariah disesuaikan dengan target atau tujuan investasi investor. Sebelum Anda melakukan investasi, ada baiknya Anda menganalisis seberapa besar tingkat return dan resiko dari instrumen investasi yang dipilih. Jika instrumen syariah tersebut sesuai dengan tingkat return dan tujuan Anda sebagai investor, investasi syariah bisa jadi pilihan utama. Jadi memang kita harus menilai dulu diri kita sendiri ya, apakah memang kita bisa menghadapi resiko yang seperti ini. Jadi kalau misalnya reksadana syariah yang saham, ya mungkin resikonya lebih besar daripada reksadana syariah yang pasar uang gitu misalnya ya. Tapi kalau misalnya reksadana syariah saham dengan reksadana konvensional saham ya mungkin tingkat resikonya mirip-mirip gitu ya. Tapi kan kita harus lihat komposisinya kalau udah seperti itu.